Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda solih-solihah dan ayah bunda di rumah? Semoga selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda solih-solihah, hari ini PAI pembelajaran ke-14 atau bab 14 tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dahulu. Basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda sekalian, silahkan buka buku PAI halaman 132 sampai dengan 136. Anda solih-solihah, nanti setelah mendengarkan video berikut, silahkan kalian baca bukunya halaman 132 sampai dengan 136 agar lebih memahami cerita dari video juga dari buku pelajaran kalian. Baiklah, kita akan mulai tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda solih-solihah, apakah kalian tahu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Kapan beliau dilahirkan dan bagaimana keadaan kaumnya pada waktu itu? Baiklah, misalkan menceritakan sekilas tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir di kota Mekah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena pada masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin Raja Abraha. Siapakah Raja Abraha itu? Raja Abraha adalah gubernur kerajaan Nasrani Abinisia. Dengan memakai kendaraan gajah, mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebelum Ka'bah dihancurkan oleh Abraha dan pasukannya, Allah terlebih dahulu mengirim utusan burung ababil. Burung ababil tersebut menyerang pasukan Abraha. Bangsa Arab menamakan kejadian tersebut yaitu dengan tahun gajah. Mengapa? Karena Raja Abraha dengan pasukannya memakai kendaraannya adalah gajah. Kemudian sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab kota Makkah, terutama bangsawan, menitipkan dan menyusukan anaknya kepada wanita badiah atau wanita dusun di padang pasir, supaya bayi itu bisa menikmati udara yang segar dan bisa bicara dengan bahasa yang fasih dan murni. Demikian juga Rasulullah SAW, beliau dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah, yaitu beliau dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia sekitar 5 tahun. Di usia sekecil itu Nabi Muhammad SAW sudah mengalami ujian yang sangat berat. Tetapi beliau tetap tabah dan sabar. Walaupun demikian, beliau adalah anak yang terlihat memiliki kelebihan dibandingkan orang lain atau anak-anak lain. Beliau adalah anak yang sopan, santun, jujur, sabar, berani terutama dalam membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Berikutnya sikap percaya diri dan mandiri Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang mulia. Beliau adalah suri tauladan bagi umat Islam. Perilaku Nabi yang terpuji patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini.
Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah selalu bersemangat, pemberani, menegakkan dan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Beliau selalu percaya diri dalam menyiarkan, mendakwahkan kalimat Allah atau wahyu-wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun tantangannya, beliau tetap mandiri, percaya diri. Nah, pengertian percaya diri sendiri atau percaya diri adalah percaya diri sendiri atau yakin dengan kemampuan diri sendiri. Lawan dari sikap percaya diri adalah rendah diri atau minder. Rendah diri berarti menganggap diri sendiri tidak memiliki kemampuan. Sedangkan suri tauladan kita Rasulullah sangat percaya diri, sangat bersemangat dalam mendakwahkan kalimat-kalimat Allah, menyeru kepada kalimat Allah. Kemudian orang yang percaya diri apabila diberikan tugas ia akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan yang dimilikinya. Orang yang percaya diri, dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya. Amatilah gambar berikut ini. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama adalah guru sedang memerintahkan siswa atau siswinya untuk memberikan pendapatnya. Sedangkan gambar yang kedua yaitu seorang siswa berani tampil ke depan kelas untuk memberikan pendapatnya. Tahukah kamu, sikap siswa tadi sudah menunjukkan sikap percaya diri. Dan bagaimana sikap kita? Kita harus percaya diri, yaitu yakin dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Biasanya orang yang memiliki sifat percaya diri juga memiliki sifat mandiri. Perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar pertama, seorang anak sedang memimpin teman-temannya maju ke depan. Ini merupakan sikap percaya diri. Anak yang percaya diri biasanya memiliki sifat mandiri, seperti pada gambar memakai sepatu sendiri. Nah, pengertian mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharap orang lain membantu, padahal ia sendiri bisa melakukannya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Pada gambar pertama, dua orang anak perempuan sedang merapikan buku. Gambar kedua, seorang anak perempuan sedang menyapu kamarnya. Ini merupakan contoh perilaku mandiri. Nah, tahukah kalian, sikap anak tadi menunjukkan sikap mandiri. Perilaku mereka juga meneladani sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Karena dari kecil beliau sudah ikut berdagang dan menjadi penggembala. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan mandiri sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Contohnya adalah merapikan tempat tidur sendiri, kemudian mandi sendiri, kemudian makan sendiri. Berikutnya bersih-bersih rumah sendiri. Itu semua merupakan contoh perilaku mandiri. Bagaimana sikap kita yang benar dan baik? Nah, kita harus selalu mengerjakan tugas kita sendiri. Ingat bahwa mandiri aku bisa. Anak yang percaya diri biasanya adalah anak yang mandiri, seperti suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, tugasnya silahkan kerjakan uji kemampuan PAI halaman 140 sampai dengan 140 bagian A saja. Dan silahkan foto, kirimkan ke WA Miss Siti.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.